Ini ada orang yang ingin jadi ketua umum, dia merangkap jabatan sebagai menteri, bukan dia yang mundur, malah aturannya yang akan diubah. Dan ini hal-hal semacam ini tidak mendidik untuk generasi-generasi kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Ingat, Nahdlatul Ulama ini penuh karamah. Nahdlatul Ulama laha karamah. Siapa orang yang niat jelek hancur. Hotel Sultan aja habis dipakai menjadi pertemuan para orang-orang yang berkonflik, sekarangnya rontok itu Hotel Sultan. Sekarang diambil oleh negara. Bahkan dieksekusi kemarin Hotel Sultan itu gara-gara keramatnya Nahdlatul Ulama. Karena ketua Nahdlatul Ulama ini, Nahdlatul Ulama, ketua umumnya itu harus betul-betul yang seimbang dengan presiden. Gak boleh ketua Nahdlatul Ulama pembantu presiden. Kita lihat miris kemarin Menteri Agama cium tangan sama presiden. Nah, itu betul. Banyak menjadi perbincangan itu, Kiai. Menteri Agama seorang ulama cium tangan kepada presiden. Nanti jadi ketua Nahdlatul Ulama nggak pantas. Berarti elit PBNU yang sekarang ini menjadi sahibul masalah, berarti. Sahibul masail. Jadi Kiai Miftahul Akhyar, Gus Ipul dan Gus Yahya adalah bukan sahibul masalah tetapi sahibul masail. Kemarin apa yang terjadi kita lihat di Lirboyo misalnya, itu juga terkait dengan konflik yang kemarin. Yang menjadi ketua sidang itu, pimpinan sidang, itu ada dari dua kelompok. Yang satu ingin mengumumkan hasil daripada pleno, yang satu ingin menetapkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, akhirnya terjadi ketidakpuasan dari peserta sidang, dan kita lihat apa yang kemarin terjadi itu adalah akibat dari konflik belakang yang terjadi antara Sultan dan Keramat. Yaitu. Jadi untuk semua kembali ke titik nol persaudaraan ukhuwah nahdliyah yang kuat, saya kira Gus Yahya, Gus Ipul dan Kiai Miftahul Akhyar untuk bermuhasabah, husnul khotimah. Ini kami telah menghantarkan, memberi kesempatan sampai selesainya masa jabatan. Seharusnya kemarin apabila gerakan-gerakan itu tidak ditolong oleh para masyayikh, oleh para mustasar, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, saya kira masyarakat, warga Nahdien inginnya mereka yang berkonflik itu untuk keluar dari PBNU saat itu juga ketika konflik itu terjadi. Tapi dengan kebijaksanaan para masyayikh kita dari para mustasar, dari pimpinan pondok pesantren, beliau Kiai Miftahul Akhyar, Gus Ipul dan Gus Yahya diberikan kesempatan sampai menghabiskan masa jabatannya. Ini adalah suatu nikmatan azimatan untuk mereka bertiga agar berjalan meninggalkan gedung PBNU dengan husnul khatimah dan penuh doa dari para masyayikh, dari para warga Nahdlatul Ulama. Tetapi apabila ini masih dipaksakan, mereka yang berkonflik kemarin itu kemudian ikut lagi cawe-cawe pada muktamar yang akan datang, saya bukan menjadi cenayang dan bukan dukun, tetapi saya kira di muktamar nanti akan terjadi hal yang kita tidak inginkan. Nah, maka oleh karena itu kami pun meminta kepada para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang sepuh untuk jangan membiarkan ini. Kita misalnya mempunyai guru kita Yai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil Sirot, Kiai Saifuddin Halim. Jangan diam untuk ikut membenahi NU dan PBNU hari ini. Karena NU masih membutuhkan, warga NU masih membutuhkan abah-abah Yai. NU masih membutuhkan sentuhan kebijaksanaan Yai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil, Yai Saifuddin Halim, Kiai Nurhuda Jazuli, Kiai Anwar Mansur, Kiai Kapabi Mahrus dan lainnya, Abu Ya Muhtadi dan sebagainya, untuk jangan tinggalkan PBNU dan Nahdlatul Ulama dalam keadaan begini. Semuanya harus turun, berembuk apa yang harus dilakukan. Jangan kita dengar permainan-permainan tentang pasal-pasal, aturan, tatib dan lain sebagainya yang masih kita lihat sayup-sayup terdengar di pelosok, dan yang nanti akan dibawa ke muktamar, misalnya tentang syarat-syarat seorang calon ketua umum, syarat-syarat seorang rais am dan lain sebagainya yang masih ada bias kepentingan di sana. Saya kira ini akan ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan di muktamar nanti. Nah, maka para sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama
yang saya sebutkan tadi untuk terjun dan mendampingi warga Nahdlatul Ulama untuk menghantarkan NU di abad kedua ini lebih baik dari abad yang kemarin. Terima kasih. Ironisnya kan begini, Kiai. Tempo hari sempat muncul draft bahwa Ahlul Halli wal Aqdi itu akan diisi dengan anggota-anggota Rois Suriah dengan alasan representasi daerah. Ini secara tidak langsung sudah terbaca oleh beberapa kiai bahwa itu akan menyingkirkan keanggotaan para kiai yang alim, sepuh dan karismatik yang punya pondok pesantren besar. Itu yang kemudian memicu atau memotivasi untuk para kiai berkumpul di dalamnya Gusda itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, itu upaya-upaya yang tidak simpatik dan tidak husnul adab dan husnul khuluq semacam itu kan masih berusaha dilakukan. Tetapi alhamdulillah ini sudah bisa tercium oleh para masyayikh. Akhirnya para masyayikh menandatangani itu. Nah, tetapi maksud saya kepada para masyayikh itu jangan berhenti sampai di pelosok. Kalau perlu diperluas. Sampai muktamar ke depan ini beliau-beliau Kiai Nur Huda Zazuli, Kiai Asep Saifuddin Halim, Kiai Ma'ruf, Kiai Said ini terus mengawal Nahdlatul Ulama dan panitia agar kita bernadatul ulama dengan keikhlasan selama ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita ini akan tetap berada di rel itu. Jangan demi kepentingan-pentingan. Ini ada orang yang ingin jadi ketua umum, dia merangkap jabatan sebagai menteri. Bukan dia yang mundur, malah aturannya yang akan diubah. Dan ini hal-hal semacam ini tidak mendidik untuk generasi-generasi kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Saya kira saatnya kebijaksanaan, husnul khuluq, husnul adab dipertontonkan oleh Ketua PBNU hari ini dan jajarannya termasuk Rais Am. Udah, kami warga Nahdlatul Ulama berterima kasih atas apa yang telah dikorbankan, diperjuangkan selama 5 tahun ini. Tetapi hari ini kami ingin melihat para Ketua PBNU, Rais Am yang akan datang itu betul-betul yang mewarnai nilai-nilai keulamaan, mewarnai nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai kesadaran tingkat tinggi dari para Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama dan masyayikhnya yang ingin kita lihat ada di PBNU ke depan. Bukan orang yang senang berkonflik, senang menghak veto dan lain sebagainya, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain yang kalau saya diminta pertanyaan apa usulan kepada para kiai-kiai yang sekarang menjabat itu, berhenti. Persiapkan generasi yang lebih baik dari mereka. Kami berterima kasih kepada mereka telah berjuang 5 tahun ini, tapi kami menginginkan yang baru, yang lebih memberikan janji-janji bagi kami atau kepercayaan bagi kami agar NU lebih baik dari yang kemarin. Tapi masalahnya sampai detik ini Kiai, dari 3 orang yang disebut Pak Kiai tadi masih berusaha untuk maju lagi, bahkan misalnya terakhir mau mengubah aturan untuk pemilihan terutama ketua umum PBNU itu memperbolehkan maunya mereka untuk rangkap jabatan. Padahal secara historis ini pernah terjadi di tahun pada Muktamar ke-20 di Surabaya itu tahun 1954. Saat itu terpilihnya Kiai Wahab Hasbullah sebagai Rais Am itu melarang rangkap jabatan. Nah, ini bagaimana, Kiai? Ya itu, artinya kalau peraturan itu kan bisa untuk dirubah sesuai dengan kepentingan. Yang kita perlukan sekarang ini adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Kalau kesadaran dan kebijaksanaan, khidmat terhadap jam'iyah yang dikedepankan, itu tidak akan terjadi. Pengaruh perubahan aturan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat khidmat jam'iyah ini apakah masih ada di hati Gus Ipul? Masih ada di hati Gus Yahya? Masih ada di hati Kiai Miftah? Khidmat kepada jam'iyah berarti adalah ketulusan untuk melihat Nahdlatul Ulama lebih baik dari hari ini. Walaupun dengan itu mereka harus lengser. Itu khidmat jamiyah. Bukan khidmat jamiyah, itu khidmat jamiyah kita yang harus menjadi raisa, kita yang harus menjadi ketua, kita yang harus menjadi sekjen. Tidak seperti itu. Khidmat jamiyah. Ingat, Nahdlatul Ulama ini penuh karamah. Nahdlatul Ulama laha karamah. Siapa orang yang niat jelek hancur. Hotel Sultan aja habis dipakai menjadi pertemuan para
orang-orang yang berkonflik sekarangnya rontok itu Hotel Sultan. Sekarang diambil oleh negara. Bahkan dieksekusi kemarin Hotel Sultan itu gara-gara keramatnya Nahdlatul Ulama. Berarti kata orang Jawa malati. Malati Nahdlatul Ulama. Dan Hotel Sultan kewalat sekarang. Hotel Sultan kualat gara-gara menjadi tuan rumah bagi kelompok sultan itu. Iya. Ini hati-hati nih kalau orang jadi panitia, jadi tempat berkumpul yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, ini malati. Hati-hati ini. Nah, ini Kiai, NU ini selama ini mulai dari Hadratus Syekh itu kan sebagai penyeimbang kekuasaan. Tidak menjadi subordinat kekuasaan. Nah, kalau misalnya mohon maaf Profesor Nazaruddin itu jadi ketua umum PBNU dan merangkap, itu kan merangkap sebagai menteri agama, itu kan menjadi subordinat, artinya di bawah pemerintah, tidak ada wibawa lagi bagi NU. Itu bagaimana menurut Pak Kiai? Pak Nazar itu banyak tugasnya. Dia menteri agama, ngurusin pesantren, penma, madrasah, ngurusin Istiqlal dan lain sebagainya. Udah fokus saja terhadap tugasnya sebagai menteri agama, ya, sebagai pembantu presiden, tidak usah menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama. Karena ketua Nahdlatul Ulama ketua umumnya itu harus betul-betul yang seimbang dengan presiden. Gak boleh ketua Nahdlatul Ulama pembantu presiden. Kita lihat miris kemarin Menteri Agama cium tangan sama presiden. Nah, itu betul. Banyak menjadi perbincangan itu, Kiai. Menteri Agama seorang ulama cium tangan kepada presiden. Nanti jadi ketua Nahdlatul Ulama nggak pantas. Nyari yang lain aja. Jangan Pak Nazaruddin sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Nantinya akan terus terulang. Udah jadi ketua umum Nahdlatul Ulama, dia cium tangan sama presiden. Kita bukan menghina presiden, tetapi ketika keulamaan itu sudah menjadi label bagi seseorang dalam keseharian, apalagi beliau sering pakai jubah, pakai udeng-udeng, lalu ada pejabat negara dia cium tangan, ini merendahkan agama di atas duniawi. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Kan itu harusnya beliau udah paham. Tidak boleh kita bertawadhu kepada duniawi itu apabila kita membawa bendera-bendera agama, karena itu akan menjadikan agama itu kecil. Itu lebih berbahaya lagi kalau ini ditiru oleh ketua cabang yang cium tangannya bupati, terus ya udah kalau begitu Nahdlatul Ulama itu akan menjadi sebuah organisasi yang naudzubillah min dzalik, itu akan di bawah pemerintah, bahkan kepada pemerintah yang level terkecil. Nanti ketua ranting cium tangan sama ini kepala desa. Nah, ini masalahnya kayak kelompok atau elit PBNU yang sekarang berkonflik itu berarti mohon maaf tidak tahu diri dan tidak bisa introspeksi diri kan? Saya dari tadi pengen mengatakan itu tetapi nggak enak. Ya itu sebenarnya kata yang pantas itu tidak tahu diri, wala haya'alahum, tidak tahu malu kalau mereka ingin kembali tampil sebagai calon di masa yang akan datang. Terakhir Pak Kiai, terkait dengan kalau misalnya terjelek ini, mereka tetap otot nyalon dan salah satunya ada yang jadi, bagaimana nasib NU ke depannya? Misalnya kelompok Gus Ipul misalnya. Kalau NU akan tetap jaya. Yang hancur itu orang-orang yang ingin berniat jelek terhadap Nahdlatul Ulama. Saya tidak tahu siapa yang ingin berniat jelek terhadap Nahdlatul Ulama, tapi siapa saja orang yang berniat jelek terhadap Nahdlatul Ulama, misalnya ingin menjadi pemimpin demi kepentingan pribadinya, dia akan hancur. Nahdlatul Ulama akan selamat insyaallah bi barakati da'wati masyayikh Nahdlatul Ulama amwatan wa ahya'an.